Selamat siang teman-teman dan Bu Vika. Kami membuat video ini untuk memenuhi proyek akhir program linier dengan mata kuliah program linier B yang dibimbing oleh Ibu Vika Widya Pratama. Kami berasal dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama ada Charity Kristi Romau dengan NIM 202019-025, Ratna Sari Emayanti dengan NIM 202019-037 dan Antoni Darmawan dengan NIM 202019-041. Dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satyawacana. Nah, pada video ini kami akan membahas suatu kasus, yaitu seorang ibu mempunyai 3 toko cemilan yang berada di Monginsidi, Kemiri, dan Kartini dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 kebun kentang di Moronge, Salibabu, dan Bombaru dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari toko cemilan di Monginsidi, Kemiri, Kartini ke kebun kentang di Moronge, Salibabu, dan Bombaru adalah sebagai berikut. Berikut merupakan tabel pengirimannya. Lalu, tentukan alokasi hasil produksi dari toko cemilan tersebut ke kebun kentang dengan biaya pengangkutan terendah. Nah, kita dapat menuliskan tabel transportasinya seperti yang berada di layar. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal tadi dengan metode Northwest Corner. Nah, karena kita mengerjakannya dengan metode Northwest Corner, maka kita akan mulai dengan bagian paling atas, pojok kiri paling atas, yaitu dari Moronge ke toko di Monginsidi. Nah, untuk memaksimalkan pengirimannya, kita akan mengambil angka yang paling kecil di antara permintaan dan kapasitasnya. Nah, kan di bagian permintaan itu ada 50, sedangkan di kapasitas itu ada sebesar 90. Jadi di kolom Moronge ke toko Monginsidi kita akan mengisinya dengan 50. Nah, lalu selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan di bagian kolom atau baris terdekat dari Moronge ke Monginsidi. Nah, karena di Moronge itu permintaannya sudah habis, kan permintaan tadi hanya 50 dan 50 sudah dikasih ke Moronge, jadi permintaan sudah habis. Sedangkan di kapasitas karena tadi 90 dan lalu kita kurangkan dengan 50 karena kan di toko Monginsidi itu kita kasih 50, jadinya yang di kapasitas toko itu masih 40. Nah, maka selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian dari Salibabu ke toko di Monginsidi. Nah, di toko untuk yang dari Salibabu ke toko di Monginsidi itu ada kapasitasnya sebesar 40 dan permintaannya sebesar 110. Nah, kita akan maksimalkan dengan mencari nilai yang paling kecil. Jadinya kan nilai paling kecilnya kan 40. Nah, kita kasih di kolom Salibabu ke toko di Monginsidi itu sebanyak 40. Nah, untuk di bagian kapasitas toko di Monginsidi berarti kan sudah 0. Jadi di bagian Bombaru dan toko Monginsidi itu kita kasih strip saja. Nah, lanjut lagi, kita akan mengerjakan di kolom atau baris terdekatnya Salibabu ke toko di Monginsidi, yaitu berarti dari Salibabu ke toko di Kemiri. Nah, untuk Salibabu ke toko di Kemiri itu bagian permintaan ada sebanyak 70 karena kan tadi 140 kita kurang 110 kita kurangkan dengan 40, jadi kan sisa 70. Nah, untuk di bagian kapasitas itu masih 60. Kita cari juga yang nilainya paling kecil, yaitu berarti di situ kita tulis 60 begitu.
untuk selanjutnya berarti di toko kemiri kan kapasitasnya sudah habis, jadi kita kosongi juga. Nah, selanjutnya berarti kan yang paling terdekat lagi ada di Salibabu dan Salibabu ke toko di Kartini. Nah, untuk di Salibabu ke toko Kartini itu ada kapasitasnya sebanyak 40 dan permintaannya ada 10. Nah, kita tulis juga yang paling kecil nilainya, yaitu berarti di sini ada 10 dan berarti di Salibabu sudah habis gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang paling terdekat lagi, yaitu di Bombaru ke toko di Kartini, yaitu kapasitasnya 40 dan permintaannya 40. Jadi kita tulis di situ sebanyak 40. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode stepping stone, di mana metode ini akan merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal dengan menggunakan cara trial and error atau menggunakan metode coba-coba. Di sini kita akan mengubah alokasi dengan cara coba-coba, tapi walaupun coba-coba kita ada syaratnya di sini. Syaratnya yaitu kita harus perhatikan apa? Kita lihat dulu pengurangan biaya per unit. Pengurangan biaya per unit akan selalu lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Nah, katanya tadi ada yang namanya perubahan. Kita lihat sini, yang masuk dari perubahan itu apa? Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unitnya. Yang tadi sudah dijelaskan, biaya per unitnya itu akan selalu lebih besar dari penambahan biaya per unit. Contohnya, jika kita lihat di kotak yang dari kotak Mongon-CD dan Makonge ini, teman-teman, kotak Mongon-CD dan Makonge ini, lalu ke toko kemiri dan Makonge ini. Di sini ada yang namanya perubahan. Artinya apa? 50 ton kebutuhan yang berada di Makonge itu akan dikirim dari toko dari toko di Kemiri dan bukannya dari toko Mongon CD, seperti itu. Jadi saya ulangi, 50 ton kebutuhan untuk di Makonge itu akan dikirim dari mana? Dari toko Kemirinya itu, bukan dari Mongon CD-nya. Nah, hal ini akan mengakibatkan alokasi produk-produk dari kotak lainnya itu akan menjadi mengalami perubahan seperti itu. Maka kita coba lihat dulu jadi sayang seperti apa. Jadi sini ada yang namanya penambahan biaya dari toko di Kemiri ke Makonge. Itu ada sebesar 15. Kemudian ada dari toko di Mongon-CD ke Salibabu. Itu akan menjadi 5. Kemudian kita totalkan jumlahnya, hasilnya itu menjadi 20. Selanjutnya, untuk pengurangan biaya dari toko di Mongon-CD ke Makonge itu ada 20. Kemudian dari toko di Kemiri ke Salibabu itu juga ada 20. Jika kita totalkan pengurangan biayanya itu akan menjadi 40. Hal ini jika kita lihat pengurangan biaya per unit lebih besar daripada penambahan biaya. Jadi kita bisa asumsikan di sini perubahannya dapat dilakukan. Berikut adalah loop atau untuk dari trial and error ini. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk literasi pertama dengan stepping stone, loop pertamanya akan berbentuk seperti ini. Nah, dari loop pertama ini, maka kita akan mencari tahu biaya pengangkutan untuk alokasi di tahap pertama itu sebesar berapa. Jika teman-teman lihat itu 90 berada di dekat daerah yang angka 5 ini. Berarti kita kalikan sama halnya dengan yang angka-angka lainnya, maka kita akan mendapatkan hasilnya 2260. Seperti itu teman-teman.
Selanjutnya kita akan masuk ke literasi yang kedua. Literasi kedua ini akan ada loopingnya. Kita lihat dulu penambahan biayanya dari toko di Mongon City ke Bom Baru. Itu akan menjadi sebesar 8. Selanjutnya dari Bom Baru ke Salibabu itu akan menjadi 10. Jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 18. Selanjutnya pengurangan biaya dari toko Mongon City ke Salibabu itu ada 5. Kemudian dari Kartini ke Bom Baru itu ada 19. Nah, berikut adalah loop untuk yang bagian kedua dengan menggunakan stepping stone, menggunakan metode dari trial and error ini. Setelah kita lihat tadi looping keduanya, kita cari dulu nih biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua. Itu jika sama yang dengan cara yang tadi, kita lihat angka di sininya itu ada sebesar 50. Kemudian kita lihat angka terdekat yang berkotak warna putih ini. Oh, rupanya itu angka 5. Kita kalikan, kemudian kita tambahkan dengan angka lainnya. Sampai seterusnya, sehingga hasilnya akan menjadi 2020. Seperti itu. Nah, seperti cara sebelumnya, di sini terdapat penambahan biaya dari toko Mongon City ke Salibabu hingga menjadi 5, kemudian dari toko di Kemiri ke Bom Baru menjadi 10. Kemudian terdapat juga pengurangan biaya dari toko di Kemiri ke Salibabu yaitu 20. Lalu pengurangan biaya dari toko di Mongon City ke Bom Baru yaitu sebesar 8. Nah, pada iterasi yang ketiga ini dengan stepping stone, jalur loopnya akan tampak seperti berikut. Nah, setelah kita sudah mengetahui jalur loopnya, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga. Ini dilakukan seperti cara-cara yang sebelumnya pada iterasi kedua dan pada iterasi ketiga, sehingga hasilnya yang kita peroleh adalah 1890. Maka, kesimpulan alokasi produksi dengan biaya terendah dari semua perhitungan yang telah dilakukan tadi adalah yang pertama, 90 unit produksi dari toko di Mongon City dialokasikan ke Salibabu sebanyak 60 unit dan ke Bom Baru sebanyak 30 unit. Kemudian 60 unit produksi dari toko di Kemiri dialokasikan ke Moronge sebanyak 50 unit dan ke Bom Baru sebanyak 10 unit. Yang terakhir, 50 unit produksi dari toko di Kartini dialokasikan ke Salibabu sebanyak 50 unit. Sekian presentasi dari kami bertiga. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih.